Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang degree of comparison atau dalam bahasa Indonesia artinya tingkat perbandingan. In this video, we will learn about degree of comparison. Learn about 3 types of degree comparison, and learn about the formula of degree of comparison. Jadi pada video ini kita akan belajar tentang tingkat perbandingan, 3 tipe dari tingkat perbandingan, dan juga rumus dari tingkat perbandingan. Sebelum membahas tentang degree of comparison, di sini saya berikan teks yang berjudul Adorable Pets. Tentu saja teks ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu tentang degree of comparison. Sita has 4 dogs. Sita memiliki 4 ekor anjing. They all are toy poodle dogs. Mereka adalah jenis anjing toy poodle. For Sita, toy poodle are as adorable as mini poms. Bagi Sita, toy poodle sama menggemaskannya dengan mini poms. She names her dog Shiro, Goldie, Brownie, and Kuro based on their fur colors. Dia menamai anjingnya Shiro, Goldie, Brownie, dan Kuro berdasarkan warna bulu mereka. Shiro has white fur. Shiro memiliki bulu yang berwarna putih. Goldie has golden fur. Goldie memiliki bulu yang berwarna keemasan. Brownie with brown fur. Brownie dengan bulu berwarna coklat. And Kuro with black fur. Dan Kuro dengan bulu yang berwarna hitam. Shiro's fur is brighter than Goldie's fur. Bulunya Shiro lebih terang daripada bulu Goldie. Kuro's fur is darker than Brownie's fur. Bulunya Kuro lebih gelap daripada bulu Brownie. All of their furs are soft, but Goldie has the softest fur. Semua bulu mereka halus, tetapi bulu Goldie sangat halus. Toy poodle are one of the most intelligent dogs in the world. Toy poodle adalah salah satu jenis anjing yang paling pintar di dunia. When Sita teaches her dog some dog tricks, Shiro and Kuro are more obedient than Goldie and Brownie. Ketika Sita mengajari anjingnya beberapa trik anjing, Shiro dan Kuro lebih patuh dibandingkan Goldie dan Brownie. Shiro and Kuro always focus on learning the tricks. Shiro dan Kuro selalu fokus mempelajari triknya. Goldie and Brownie look more playful than Shiro and Kuro. Goldie dan Brownie terlihat lebih ceria dibandingkan Shiro dan Kuro. They both like to play around the house and chase each other. Mereka berdua suka bermain-main di rumah dan saling berkejaran. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang definition atau pengertian dari degree of comparison. Degree of comparison is used when we compare two things or more by changing the form of adjective. Jadi tingkat perbandingan ini digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau lebih dengan mengganti bentuk kata sifat yang digunakan. Pada degree of comparison terdapat 3 jenis perbandingan. Yang pertama adalah positive degree, yaitu perbandingan yang setara. Kemudian yang kedua ada comparative degree, yaitu tingkat perbandingan lebih. Dan yang ketiga ada superlative degree, yaitu tingkat perbandingan paling. Di sini saya akan jelaskan satu persatu dari ketiga jenis perbandingan tersebut. Yang pertama adalah positive degree. Compare things that have same quality with form of adjective as, or compare things that don't have same quality with form of adjective not as, adjective as. Nah, jadi di sini pada positive degree itu adalah tingkat perbandingan yang setara. Membandingkan hal yang memiliki kualitas atau persamaan dengan bentuk kata sifat as, adjective as. Atau membandingkan hal yang tidak memiliki kualitas yang sama dengan menggunakan not as, adjective as. Contohnya pada kalimat berikut. Toy poodles are as adorable as mini poms.
Nah, pada kalimat tersebut ini merupakan perbandingan setara memiliki kualitas yang sama, yaitu adorable atau menggemaskan. Toy poodle sama menggemaskannya dengan mini poms. Jadi di sini kita menggunakan as, kemudian diikuti adjektif atau kata sifat, yaitu pada kata adorable, kemudian diikuti oleh as lagi di belakangnya. Kemudian pada contoh yang kedua, a cat is not as fast as a cheetah. Nah, kalau pada contoh yang kedua ini merupakan perbandingan positif yang kualitasnya tidak sama ya, tidak sebanding. Kucing tidak secepat cheetah. Jadi di sini kita menggunakan tambahan not sebelum kata sifat atau adjektif, yaitu not diikuti oleh as, kemudian kata sifat atau adjektif pada kata fast yang artinya cepat, kemudian diikuti oleh as lagi. Nah, berikut ini rumus atau pattern dari positive degree. Kita menggunakan subject, kemudian diikuti oleh to be, kemudian as, adjective as, diikuti oleh object. Nah, untuk subject I, to be-nya adalah am. Untuk subject he, she, it, to be-nya adalah is. Untuk subject you, they, we, to be-nya adalah are. Contohnya, toy poodles are as adorable as mini poms. Jadi di sini kata kuncinya itu ada pada as, diikuti oleh adjektif, kemudian diikuti oleh as lagi. Ya, itu merupakan kunci dari rumus yang positive degree atau perbandingan yang sebanding. Rumus yang berikutnya di sini untuk positive degree yang memiliki kualitas tidak sama. Perbedaannya di sini hanya kita menambahkan not ya sebelum kata sifat. Contohnya, a cat is not as fast as cheetah. Seekor kucing tidak secepat seekor cheetah. Jadi di sini kita hanya perlu menambahkan not saja. Ini jika perbandingan sebanding itu memiliki kualitas yang tidak sama. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu pada jenis comparative degree. Compare things that have different quality by adding er in the end of adjective, or adding more in front of adjective, then followed by word then after the adjective. Oke, pada comparative degree ini merupakan perbandingan lebih ya. Jadi ada dua benda yang dibandingkan, kemudian ada salah satu dari benda tersebut yang memiliki kualitas yang lebih. Nah, kalau kita comparative degree ini, kita perlu menambahkan er pada akhir kata sifat. Atau kita bisa juga menambahkan more sebelum kata sifat. Kemudian diikuti oleh then. Contohnya seperti berikut ini. Shiro's fur is brighter than Goldie's fur. Bulu Shiro lebih terang daripada bulu Goldie. Nah, di sini kata kuncinya untuk comparative degree ada pada kata brighter than. Nah, brighter ini kan kita ditambahkan dengan akhiran er ya. Sebenarnya kata sifatnya itu hanya ada pada bright. Terang ya. Namun di sini karena komparatif, perbandingan lebih, jadi kita menambahkan er pada kata sifat tersebut menjadi brighter, kemudian diikuti oleh than, yang artinya lebih terang daripada. Kemudian contoh yang kedua, Goldie and Brownie look more playful than Shiro and Kuro. Goldie dan Brownie terlihat lebih suka bercanda daripada Shiro dan Kuro. Kita lihat di sini pada yang berwarna merah itu pada kata more playful than. Nah, di situ kita perlu menambahkan kata more sebelum kata sifat, yaitu pada kata playful. Kemudian diikuti oleh than, more playful than, yang artinya lebih suka bercanda. Nah, ini adalah rumus untuk comparative degree atau perbandingan yang lebih. Nah, di sini untuk comparative degree ini ada dua ya. Tadi kan yang ditambahkan dengan akhiran er. Penambahan akhiran er ini digunakan untuk kata sifat yang memiliki satu suku kata atau one syllable. Contohnya pada kata bright.
Kemudian kata big, yang artinya besar. Kemudian pada kata small, artinya kecil. Nah, itu kan memiliki satu suku kata. Kita bisa menambahkan akhiran er pada kata sifat tersebut jika kita ingin menggunakan comparative degree. Bisa dipahami ya sampai di sini? Kemudian yang berikutnya ada comparative degree yang menggunakan more. Nah, more ini diletakkan sebelum kata sifat ya, sebelum adjektif. Nah, penggunaan more ini digunakan jika kata sifat atau adjektifnya memiliki dua suku kata atau lebih. Kalian perhatikan di situ, adjektifnya atau kata sifatnya adalah kata playful. Nah, playful ini memiliki dua suku kata. Kemudian kita bisa menggunakan contoh yang lain, misalnya handsome. Handsome artinya tampan. Nah, tampan ini kan memiliki dua suku kata ya. Jadi kita menggunakan more handsome jika kita ingin menggunakan perbandingan komparatif. Nah, di sini terdapat tabel untuk kata sifat pada comparative degree. Untuk kata sifat old, artinya tua, untuk bentuk komparatifnya menjadi older than. Kemudian tall, tinggi, komparatifnya menjadi taller than. Nah, di sini catatannya, jika adjektif atau kata sifat yang berakhiran dengan double konsonan. Double konsonan ini berarti ada dua huruf yang selain a, i, u, e, o. Nah, di situ kalian lihat pada kata old, itu kan huruf belakangnya ada L dan D. Kemudian pada kata tall itu huruf belakangnya ada double L. Nah, berarti itu ada double konsonan. Kita hanya perlu menambahkan ER pada akhir kata sifat. Berbeda dengan kata big. Nah, di sini kalian perhatikan. Big ini kan artinya besar ya. Pada komparatifnya itu kita menggunakan bigger than. Nah, G-nya di sini ada dua, double ya. Kemudian pada kata red. Red di sini juga D-nya itu double. Nah, catatannya di sini, jika kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan dan ada huruf vokal sebelumnya, itu kita perlu menggandakan huruf terakhir pada konsonan tersebut. Kemudian ditambah dengan ER. Contohnya pada big tadi, big ini kan huruf akhirnya ini kan G ya. G ini kan termasuk huruf konsonan. Nah, sebelum G ini ada huruf I. I ini termasuk huruf vokal ya. Jadi kita perlu mendobel atau menambahkan satu huruf lagi pada huruf konsonan yang terakhir, yaitu pada huruf G. Kita double menjadi bigger than. Kemudian pada kata nice dan large. Nice dan large ini pada bentuk komparatifnya menjadi nicer than dan larger than. Catatannya di sini, jika kata sifat yang berakhiran dengan huruf E, kita hanya perlu menambahkan R pada akhir kata sifat tersebut. Kemudian di sini ada kata easy, mudah, friendly, ramah, dan pretty yang artinya cantik. Nah, kita lihat di sini untuk aturannya. Jika kata sifat dengan akhiran konsonan Y, ya itu kan ada huruf akhirnya kan Y semua ya, easy, friendly, pretty. Ini kita perlu merubah huruf Y menjadi huruf I, kemudian ditambah dengan IR. Nah, easy, ini kan awalnya huruf belakangnya adalah Y ya, kemudian pada bentuk comparative adjective menjadi easier than. Begitu juga dengan friendly, menjadi friendlier than. Pretty, menjadi prettier than. Nah, semua huruf Y-nya hilang, menjadi huruf I, kemudian ditambah dengan ER. Selanjutnya pada kata famous, beautiful, delicious, dan comfortable. Ini merupakan kata sifat dengan lebih dari dua suku kata. Nah, kalau lebih dari dua suku kata, kita menambahkan more sebelum kata sifat. Famous dalam comparative adjective menjadi more famous than. Kemudian beautiful dalam bentuk comparative adjective menjadi more beautiful than. Delicious menjadi more delicious than. Jadi untuk kata sifat atau adjektifnya ini tetap ya. Famous, beautiful, delicious ini tetap karena dia adalah
lebih dari 2 suku kata, namun kita hanya perlu menambahkan awalan more ya sebelum kata sifat. Kemudian pada kata good, bad, dan far. Nah, ketiga kata ini adalah kata sifat yang tidak beraturan ya. Jadi pada bentuk adjektif dan komparatifnya ini sangat berbeda. Good menjadi better than, bad menjadi worse than, far menjadi farther than. Nah, untuk pengecualian ini sudah ada aturannya. Kalian bisa lihat di kamus untuk lebih lengkapnya. Selanjutnya pada bentuk perbandingan yang superlatif. Pada bentuk perbandingan superlatif ini merupakan perbandingan yang paling. Compare more than two things that have different quality to show one of the things the highest degree by adding est in the end of adjective or adding the most in front of adjective. Jadi pada bentuk superlatif ini adalah perbandingan yang paling ya. Pada bentuk perbandingan paling ini berarti membandingkan lebih dari 2 benda. Banyak benda yang dibandingkan, gunanya untuk menunjukkan bahwa ada satu benda yang memiliki kualitas yang paling baik. Pada bentuk superlatif, di sini kita bisa menggunakan akhiran est pada akhir kata sifat. Atau bisa juga menambahkan the most sebelum kata sifat. Contohnya, Goldie has the softest fur. Goldie memiliki bulu terlembut atau bulu yang paling lembut. Pada bentuk superlatif di sini ada pada kata the softest. Untuk superlatif ini kita perlu menambahkan the ya sebelum kata sifat. The softest. Oke, di belakangnya ini kita tambahkan est. Kata sifatnya kan soft ya, lembut. Kemudian kita tambahkan est untuk menunjukkan bahwa itu merupakan perbandingan superlatif yang paling lembut. Contoh yang kedua yaitu pada kata toy poodles are one of the most intelligent dogs in the world. Toy poodle adalah salah satu anjing tercerdas di dunia. Nah, di sini ada pada kata the most intelligent. Ini merupakan perbandingan superlatif. Kita menggunakan the most sebelum kata sifat atau adjektif. Untuk rumusnya di sini pada superlatif ini sama seperti yang komparatif ya, ada 2 karena di sini menggunakan satu suku kata one syllable yaitu pada kata soft. Jadi kita hanya perlu menambahkan akhiran est setelah kata sifat ya, yaitu pada kata soft menjadi softest. Misalnya pada kata big besar menjadi biggest paling besar. Misalnya tinggi tall. Paling tinggi menjadi tallest. Untuk bentuk superlatif yang kedua yang menggunakan most yaitu dengan kata sifat yang memiliki 2 suku kata atau lebih. Misalnya pada kata intelligent. Intelligent di sini kan lebih dari 2 suku kata ya, sehingga kita menggunakan the most kemudian diikuti oleh adjective. Misalnya paling cantik. Nah, beautiful. Beautiful ini kan juga lebih dari 2 suku kata ya. Jadi kita menggunakan the most beautiful, paling cantik. Berikut ini adalah tabel untuk adjektif pada bentuk yang superlatif. Hampir sama pada yang bentuk komparatif ya. Di sini untuk kata yang old dan tall, ini kan huruf akhirnya ini ada huruf konsonan ya, jadi kita hanya perlu menambahkan akhiran est. Kemudian untuk big dan red di sini kita sama, kita perlu menggandakan huruf terakhir pada kata tersebut karena sebelum huruf terakhir itu adalah ada huruf vokal ya. Jadi untuk bentuk superlatif dari big menjadi the biggest dan red menjadi the reddest. Kemudian untuk nice dan large. Nice dan large di sini kita perlu menambahkan akhiran st saja karena di belakangnya sudah menggunakan huruf e. Kemudian untuk kata easy, friendly, dan pretty. Di sini kita sama ya, y-nya kita hilangkan menjadi huruf i. Y-nya kita ganti menjadi huruf i, kemudian ditambah dengan
EAST. Easy menjadi the easiest, friendly the friendliest, pretty menjadi the prettiest. Kemudian untuk famous, beautiful, delicious, comfortable. Nah, di sini karena lebih dari 2 suku kata, kalimat tersebut kita tambahkan the most sebelum kata sifat atau adjective. Famous menjadi the most famous, beautiful menjadi the most beautiful, delicious menjadi the most delicious, comfortable menjadi the most comfortable. Dan 3 kata yang terakhir yaitu pada kata good, bad, dan far. Ini merupakan pengecualian ya, karena termasuk ke dalam irregular atau yang tidak beraturan. Untuk kata good dalam bentuk superlatifnya menjadi the best, bad menjadi the worst, dan far menjadi the farthest. Dan ini adalah contoh dari adjektif dalam bentuk komparatif dan superlatif. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang degrees of comparison. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.